Soalnya banyak banget adegan yang panas banget. Buat anak-anak yang di bawah umur misalnya belum 18 ke atas, nggak usah ditonton deh. Soalnya emang bahaya banget. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imnido. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, for this time, di video kali ini aku akan merekomendasikan kepada kalian semua 10 film terbaik yang diperankan oleh idol-idol K-pop yang patut kalian tonton. Apa aja? Kalian pasti penasaran banget kan? But sebelum itu, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channelku dan jangan subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow fanspage aku Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusulkim2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lainnya. Oke? Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. BTW aku sorry banget, mungkin kalian agak terganggu dengan ini tetangga aku lagi karaoke ya. Jujur aku juga sedih sih, belum bisa nemukan waktu yang tepat buat video. Jadi kalau aku nungguin dia selesai karaoke nggak jadi, terpaksa deh buat video dengan ya keadaan yang seperti ini, dimalumin aja ya. Langsung aja kita mulai dari list yang pertama. Buat yang suka sama film horor, aku akan ngerekomendasiin kalian untuk nonton film dari Na Eun-e-ping. Judulnya adalah The Red. Jadi film ini kayak menceritakan tentang si Na Eun-e-ping, yang mana dia ini kayak budak gitulah. Jadi nanti dia akan dinikahkan dengan seorang anak bangsawan. Si anak bangsawan ini di tempat tinggalnya itu dipenuhi oleh roh yang jahat. Karena dulunya diceritakan bahwa ayah dari suami dari Na Eun ini itu kayak berhubungan dengan seorang giseng, yang mana giseng ini akan dihamili lah olehnya. Nah, di saat giseng ini mengajak si ayahnya dari suami Na Eun ini untuk nikah, si ayah ini kayak nolak gitu loh. Kamu nggak bisa nikah sama aku. Terus si cewek ini bilang, kalau kamu nggak nikah sama aku akan ngebeberin semua rahasia kamu. Begitulah ucapannya. Jadi karena nggak terima dan merasa terancam, si ayah ini akhirnya kayak nyuruh orang-orang untuk culik cewek tersebut, dan akhirnya disekaplah cewek ini di sebuah gudang. Nantinya cewek ini akan diinterogasi di sana. Kamu kasih tahu siapa aja tentang rahasia tersebut? Cewek ini bilang nggak ada. Tolong lepasin aku janji aku akan pergi. Gitu katanya cewek ini. Tapi karena ngerasa bahwa nggak dapat dipercaya nih orang ya, katanya si ayah ini, akhirnya dibunuhlah cewek tersebut. Namun sebelum dia meninggal, si cewek ini berkata bahwa dia akan ngebalas dendam. Jadi arwahnya ini nggak tenang gitu loh, dan menyelimuti rumah tersebut. Jadi satu persatu orang-orang nantinya akan dibunuh. Intinya film ini juga cukup serem banget, tapi masih sereman film Pengabdi Setan, Ratu Ilmu Hitam, sama Sebelum Iblis Menjemput sih. Masih sereman itu. The Red ini juga lumayan serem, tapi nggak buat aku takut-takut banget lah. Tapi kalau kalian emang pencinta horor yang masih pemula lah, belum pro banget sukanya, ini cocok banget buat kalian. Habis itu kita akan masuk ke film yang kedua. Ini judulnya adalah The King. Jadi film ini itu diperankan oleh Jo In Sung, terus ada juga Song Woo Bae dan juga Jung Woo Sung. Jadi film ini kayak menceritakan tentang sisi buruk dari jaksa-jaksa terutama di Korea. Jadi ceritanya si Jo In Sung ini, tokoh utamanya nih, itu namanya adalah Park Tae Soo di sini ya. Waktu kecil dia itu kayak jadi anak seorang gangster, tapi ngelihat ayahnya tiba-tiba ditangkap sama jaksa, dia akhirnya kemudian berinisiatif untuk menjadi seorang jaksa, sehingga dia dapat kayak memberikan keadilan buat banyak orang lah. Awalnya dia ini adalah jaksa yang sangat jujur banget. Nah, suatu hari dia itu mendapatkan suatu kasus tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Nah, di sini muncullah Ryu Jin. Dia nantinya berperan sebagai Jimin yang mendapatkan kekerasan seksual oleh guru tersebut. Tapi sayangnya keluarga dari Ryu Jin ini nggak nuntut, karena ibu dari Ryu Jin sendiri itu memiliki keterbelakangan mental. Jadinya cukup dikasih uang beberapa doang, ya udah dia akhirnya berdamai. Melihat apa yang terjadi dengan Ryu Jin dan juga siswa-siswa lainnya yang mendapatkan kekerasan oleh guru tersebut, akhirnya si Tae-soo ini kayak berinisiatif untuk menjebloskan ke penjara. Namun sebelum persidangan berlangsung, si Tae-soo ini dibawa oleh senior-senior. Jadi otaknya ini kayak dicuci gitu loh. Sampai kapan sih kamu mau jadi jaksa yang jujur? Kamu dapetin apa coba? Gaji juga nggak tinggi-tinggi banget. Ayo sekarang waktunya kamu harus bergabung sama kita. Akhirnya Tae-soo yang awalnya jujur itu jadi kayak licik juga seperti jaksa-jaksa yang lain. Intinya film ini juga cocok banget buat kalian yang pengen tahu banget tentang hukum di Korea sana. Cocok banget buat kalian tonton. Dalam film ini kita diperlihatkan bagaimana jaksa-jaksa yang mungkin agak tidak baik itu menyimpan berbagai rahasia atau menyimpan kasus-kasus yang sebenarnya kasus ini udah lama banget, tapi sengaja mereka simpan. Katanya kasus itu akan dipublikasikan saat waktu yang tepat.
Sama kayak kasus-kasus dari idol, itu sebenarnya kasusnya udah lama banget, tapi emang sengaja disimpan oleh mereka, yang mana nantinya pas saat dibutuhkan, kasus ini akan segera dibuka. Begitulah kejamnya dunia hukum. Terus kita lanjut ke film yang ketiga, judulnya adalah 20. Buat kalian yang suka banget film yang bertemakan komedi, film ini juga cocok banget menurut aku sih. Tapi kalau kalian nonton sama keluarga kalian, kayaknya kurang cocok deh. Soalnya ada adegan yang lumayan buat geli dan juga ya lumayan sih. Jadi film ini diproduksi tahun 2015 dan diperankan oleh Kim Woo Bin, terus Kang Han-eul dan juga Lee Jun Ho 2PM. Habis itu ada pemeran ceweknya yang diperankan oleh Lee Yoo Bi dan juga Jung So Min. Jadi film ini kayak menceritakan tentang persahabatan 3 orang, si Kim Woo Bin, Lee Jun Ho sama Kang Han-eul, yang mana persahabatannya juga tercipta dikarenakan suatu konflik. Jadi Ki Woo Bin sama Kang Han-eul ini kayak ini ya memperebutkan si Jung So Min, tapi akhirnya Jung So Min ini jatuh ke pelukan si Kim Woo Bin. Beberapa tahun berikutnya si Jung So Min ini berpacaran dengan Kang Han-eul. 20 ini lebih kayak menceritakan bagaimana orang-orang di usia 20 tahun, yang mana kalau kita berusia 20 tahun kita akan menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Mulai dari masalah asmara, kehidupan sosial, pendidikan, habis itu juga ekonomi. Kalian akan diperlihatkan bagaimana susahnya saat orang di usia 20 tahun untuk menghadapi hal tersebut. Jadi buat kalian yang sekarang masih berusia belasan tahun, nikmatilah masa-masa itu ya, karena masa-masa itu merupakan masa-masa emas yang nggak akan kalian dapatkan di saat kalian dewasa nanti. Jadi nikmatilah masa-masa sekalian sekarang. Jangan mau cepet-cepet dewasa, nggak enak. Habis itu kita masuk ke film yang keempat, yaitu Royal. Jadi film ini diperankan oleh Kim So Hyun dan juga mendiang Soli FX. Selain itu film ini juga diperankan oleh banyak banget aktor ternama di Korea. Jadi film ini kayak menceritakan tentang tokoh utamanya, yaitu Kim So Hyun, yang mana dia ini merupakan pria yang kaya banget dan dia juga merupakan orang yang mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan bisnis kasinonya yang diberi nama Fiesta. Tak hanya sampai di situ aja, ia juga menjadi orang yang turut serta dalam menyebarkan narkoba. Sampai detik ini, yaitu kayak berusaha menyembuhkan kepribadian gandanya. Setiap waktu dia berkonsultasi dengan seorang psikiater bernama Dr. Choi. Hingga aduh, sumpah ya, pas dia konsultasi sama Dr. Choi ini, ada adegan yang buat kalian mungkin kaget ya. Jadi si Kim So Hyun ini kayak buka bajunya, terus buka juga buka pakaiannya. Habis itu dia gini, dia percaya diri menunjukkan itunya ke dokter. Wah gila ya, aku nonton Kim So Hyun kayak gini. Oke, kita akan move dari adegan yang tadi, dan akhirnya si Kim So Hyun ini diberikan terapi supaya dirinya mengingat realita buram yang terjadi dengan dirinya. Dan di saat terapi itu nantinya ada Soli yang akan menemaninya. Dan karena hal itulah nanti Kim So Hyun bersama dengan Soli ini menjadi pasangan kekasih. Dalam memorinya si Kim So Hyun, ia ini kayak bertemu dengan pengusaha sukses dan mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, Kim So Hyun ini dan pengusaha itu kembali bertemu. Pengusaha misterius ini kayak terus memakai topeng dan mencoba meniru penampilan dari So Hyun, dari rambut hingga ujung kaki. Awalnya si Taehyung kayak ya udahlah sih, biarin aja si Saiko ini nirutin penampilan gua gitu kan. Tapi dia lama-kelamaan jadi gerah. Soalnya kelakuan dari pria misterius ini makin menjadi-jadi. Bahkan dia itu berusaha untuk menguasai atau memiliki pacar dari Kim So Hyun, yaitu Soli. Tapi ternyata guys, film ini kayak mind blowing banget sih. Jadi kalian pas nontonnya itu jangan fokus pada adegan-adegan itunya ya. Tapi kalian emang harus ngikutin banget alur ceritanya. Soalnya ternyata pria yang ada dalam pikirannya si Kim So Hyun itu benar-benar nggak ada sama sekali. Dr. Choi yang jadi psikiaternya ini kayak memanipulasi memori dari So Hyun, itu ngebuat bahwa ada seorang pria yang ngikutin dirinya. Padahal pria tersebut nggak benar-benar ada dalam kehidupan nyatanya. Saran aja sih, kalau kalian nonton film ini, itu nggak boleh sama keluarga kalian atau orang-orang lain, atau adik kalian nggak boleh ya. Kalau kalian nonton sendiri aja deh. Soalnya banyak banget adegan yang panas banget. Dan di sini juga banyak banget adegan kekerasan. Jadi buat anak-anak yang di bawah umur misalnya belum 18 ke atas, nggak usah ditonton deh. Soalnya emang bahaya banget. Habis itu kita akan masuk ke film yang kelima, ada The Dude in Me. Siapa nih yang ngefans sama B1A4? Nah, biasa aku di B1A4 yaitu Jung Jin Young bermain dalam film ini sebagai pemeran utama bersama dengan Park Soo Woong. Dan film ini dirilis tahun 2019 yang lalu. Jadi film ini kayak menceritakan tentang seorang pria parubaya yang tua nih, itu nanti akan masuk ke dalam raganya si Jin Young. Jadi si Jin Young di sini itu diceritakan sebagai anak yang culun banget, yaitu sering mendapatkan perlakuan yang nggak baik alias dibully lah oleh teman-teman kelasnya. Dan suatu hari si Jin Young ini kayak jatuh dari atas atap saat dia mau mengambil sepatu milik pacarnya lah. Habis itu di bawahnya ini ada si pria tersebut.
Karena hal itulah mereka kayak berpindah raga. Singkat cerita, si Panso atau pria paruh baya yang ngendap di wajah Jin Yong ini nantinya akan merubah kehidupan dari Jin Yong. Dia yang semulanya selalu dibully lah, nantinya dia akan balas semua orang yang ngebully dia. Bahkan dia ngebuat tubuh dari Jin Yong yang semulanya gendut banget itu jadi kurus banget dan ideal banget lah. Sehingga banyak yang kayak meleleh lihat Jin Yong di sana. Yang bikin film ini tambah asik adalah ternyata anak dari si pria parubaya atau Pansu ini berpacaran dengan Jin Yong sendiri. Pokoknya kalau kalian nonton film ini pasti ngakak abis deh. Wajib banget ditonton, dan ini film ini juga aman banget untuk ditonton karena tidak ada adegan yang sangat berbahaya banget. Next ke film berikutnya yaitu So I Married an Anti-Fan. Siapa nih yang ngaku sebagai EXO-L? Kalian pasti tahu dong film ini karena film ini diperankan oleh Chanyeol dari EXO. Jadi Chanyeol ini diceritakan sebagai seorang idol yang sangat sukses banget. Nanti dia akan bertemu dengan seorang wartawan wanita. Pas si Chanyeol ini bertemu dengan Sohyun, dia nanti akan kayak ngerekam apa yang dilakukan oleh Sohyun bersama dengan Chanyeol. Jadi karena Chanyeol ini pengen ngelindungin reputasinya supaya nggak buruk, akhirnya dicarilah alamat di mana wanita itu bekerja, dan akhirnya ketemu deh majalah tempat si wanita tadi bekerja, dan akhirnya dia nyuruh atasan dari wanita tersebut untuk memecatnya. Informasi aja ya, namanya di sini adalah Fang Miao. Jadi Fang Miao ini karena dipecat gara-gara Chanyeol, dia itu mencari cara bagaimana caranya untuk membalaskan dendam kepada Chanyeol. Tapi lucu banget filmnya, pas mau balas dendam, malah dia yang mau dihajar habis-habisan sama fansnya Chanyeol. Dan ternyata si Fang Miao ini nantinya akan ditaruh dalam reality show lah sama Chanyeol. Dan gara-gara itu benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh, dan akhirnya mereka pun menjadi pasangan yang romantis banget. Dan kita akan masuk ke film yang berikutnya yaitu One Way Trip. Ini filmnya kebalikan ya dari film Chanyeol. Kalau film Chanyeol itu lebih ke bahagia, film ini sangat sedih banget dan nguras emosi serta air mata. Film ini juga dibintangi oleh member EXO yaitu sang leader Suho. Selain Suho, film ini juga dibintangi oleh Jisoo, si sad boy Korea kita, lalu ada Ryu Junyeol, serta Kim Hae Chan. Jadi ceritakannya, ini seingat aku sih kalau nggak salah, ntar kalau salah koreksi ya. Suho ini kayak mau wajib militer. Nah sebelum wajib militer, si Jisoo sebagai ketua ini kayak ngajakin yang lainnya, yuk sebelum Suho wajib militer kita kumpul-kumpul dulu yuk, have fun bareng. Dan akhirnya mereka pergi ke sebuah pantai. Di sana mereka have fun, ya seperti anak biasa lah ya, menghabiskan waktu bersama. Di saat perjalanan pulang, mereka nantinya akan lihat ada pasangan yang sedang cekcok, dan si pria ini kayak ngelukai wanita tersebut, dan akhirnya keempat orang ini kayak mau membantu si wanita tersebut, dan akhirnya dihajarlah pria tersebut. Tapi sayang kalau nggak salah waktu itu mereka dikejar oleh polisi hingga akhirnya ngebuat si Suho ini nanti tertabrak oleh mobil, dan ngebuat Suho ini koma dalam waktu yang lama hingga meninggal kalau nggak salah waktu itu. Sumpah film ini akan ngebuat kalian kesal, dan juga kalian akan melihat fakta bahwa orang dewasa itu emang nggak sebaik yang kalian pikirkan. Banyak anak-anak remaja itu bahkan menjadi korban dari para orang dewasa. Yang buat aku kesel di sini adalah si cewek yang diselamatin oleh keempat sahabatnya ini itu nggak mengakui bahwa pacarnya ini melukai dirinya gitu. Aduh ya Allah, waktu itu pengen aku deketin kuku ini ke laptop, pengen cakar-cakar rasanya. Sumpah kesel banget, serius, sumpah nggak bisa tahan emosi waktu itu. Apalagi pas si Suho kayaknya meninggal waktu itu ya. Aku paling nggak kuat lihat neneknya Suho, ya Allah, sedih banget filmnya. Oke, aku males banget cerita, langsung aja deh kalian nonton sekarang ya. Aduh, kan sedih jadinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke film yang ke-8, yaitu Along with the God. Kali ini diperankan oleh biasa aku di EXO, siapa lagi kalau bukan Do Kyung Soo atau D.O. Jadi D.O ini sebenarnya nggak pemeran utama di sini. Banyak sebenarnya film D.O, tapi jujur menurut aku secara pribadi, aku paling suka D.O saat berperan di film Along with the God. Baik yang pertama atau yang kedua, dia benar-benar masuk banget ke dalam perannya sebagai pria yang culun lah kalau kita biasa bilang ya. Abis itu pas dia nangis, ya Allah, bagus banget actingnya, sumpah. Aku makin ngefans sama dia saat main di film Along with the God. Film Along with the God sendiri itu berkisah tentang sosok seorang pria yang profesi sebagai petugas pemadam kebakaran. Dia bernama Kim Jang Hong yang diperankan Cha Tae Hyung yang meninggal dunia saat berusaha menyelamatkan seorang anak yang terjebak di gedung yang terbakar. Karena bakti dan hidupnya yang banyak menolong orang lain, ia meninggal dunia sebagai suri teladan dan akhirnya disambut meriah di gerbang Afterlife. Jika Jang Hong ingin bereinkarnasi, maka ia harus melewati 7 pengadilan di 7 neraka yang ada dalam 49 hari. Intinya film ini akan banyak nguras air mata kalian. Jujur, aku yang nonton film ini kayak nangis di beberapa
adegan sih. Terutama saat adegan si Jahong ini diceritakan ia itu pengen ngebunuh ibunya karena dia emang benar-benar nggak kuat lagi menjalani hidup. Kehidupan mereka sangat sulit banget. Jadi dia itu punya rencana mau bunuh ibunya terlebih dahulu, baru ia sama adiknya juga bunuh diri seperti itu. Duh, ya Allah, sedih banget di bagian itu, sumpah. Aku pengen nangis saat ngelihat ibunya Jahong. Soalnya aku nggak kuat banget gitu loh kalau ngelihat kisah film antara anak dan ibu, adik dan kakak. Aku nggak kuat banget, jujur aku lemah banget. Terus adegan di saat Dio nggak sengaja kayak narik pelatuk senapannya itu terus membunuh orang yang sangat baik padanya. Itu udah kayak sosok kakak banget sih buat Dio. Dan di sana Dio ini kayak bener-bener nyesel banget, dia sangat ketakutan banget. Tapi pemimpinnya ini itu ngajakin Dio untuk yuk kita kubur. Itu masih hidup loh guys, dikubur. Adiknya Jahong ini dikubur hidup-hidup. Dan Dio sebenarnya nggak sadar waktu itu, dia cuman kayak nangis, bergetar tangannya. Dan akhirnya si Dio ini menjalani masa hidupnya dengan sangat sulit banget. Dia juga sempat beberapa kali pengen untuk ngebunuh dirinya sendiri, sampai akhirnya nanti dia dihadapkan ke pengadilan di akhirat, dan dari itulah dia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Wah, kalian harus nonton sih dua serinya, ini sumpah seru banget. Dan kita lanjut ke film yang berikutnya, yaitu Ashfall. Film ini dirilis akhir tahun 2019 dan diperankan oleh berbagai pemain ternama di Korea. Mulai dari Bae Suzy yang diceritakan sebagai istri Ha Jung Woo yang tengah hamil, lalu ada aktor favoritku nih, Byung Hun, terus Ma Dong Seok sama Hye Jin Jeon, dan berbagai aktris ternama lainnya. Jadi film ini kayak menceritakan tentang bencana alam, yaitu Gunung Baekdu katanya yang akan meletus. Terus pemerintah ini kayak mencari cara gimana caranya kita untuk meminimalisir terjadinya dampak yang sangat besar banget. Akhirnya si Ma Dong Seok yang berperan sebagai profesor di sini itu kayak menyarankan untuk menaruh bom di Gunung Baekdu. Bomnya ini nggak macam-macam guys, bom nuklir. Untuk yang pecinta film aksi emang cocok banget nonton film ini. Acting dari Suzy sendiri sini aku sangat suka banget, sumpah ya. Dia kayak hamil besar gitu kan, uis. Udah kayak ibu dewasa dia guys, serius. Pokoknya seru banget nih, langsung aja nonton sekarang ya. Nah, kita ke film yang terakhir, yaitu Exit. Film ini diperankan oleh Yoona Girls' Generation guys. Sumpah ini film bagus banget, wajib banget kalian tonton ya. Selain Yoona, film ini juga diperankan oleh Jung Sok. Itu loh yang main sama Dio di film My Annoying Brother. Main lagi dia di film ini. Jadi film ini kayak menceritakan tentang Yong Nam yang merupakan orang biasa, mantan pemanjat tebing yang selalu gagal mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun. Dan suatu hari ia merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70 tahun di Dream Garden, tempat mantan gebetannya yaitu Lee Ju yang diperankan oleh Yoona. Nantinya ya, tiba-tiba ada orang yang kayak lepasin asap berbahaya di suatu tempat, yang mana kalau kalian kena sama asap ini, kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Bisa saja nyawa kalian melayang. Dan nantinya semakin lama asap ini terus menyebar di berbagai daerah hingga sampailah ke tempat Yoona bekerja. Jadi Yoona dan juga Jung Sok bersama dengan keluarganya Jung Sok itu kayak terjebak di dalam gedung tersebut. Mereka berusaha untuk keluar, tapi atapnya ini kayak digunci guys. Terus si Jung Sok ini nantinya kayak akan manjat gedung tersebut dengan tangan kosong, cuman pakai tali doang awalnya, tapi dia lepasin talinya nanti terus manjat gedungnya. Dan ini adalah bagian yang sangat menegangkan banget. Untuk apa yang terjadi dengan mereka selengkapnya, kalian langsung nonton aja ya. Film ini rekomendasi banget buat ditonton oleh banyak orang, sumpah, karena asik banget. Kalau dibandingkan sama Train to Busan, emang sih lebih menegangkan Train to Busan, tapi film ini juga nggak kalah menegangkan banget dan asik banget. Nah guys, itu adalah 10 film nih menurut aku secara pribadi wajib banget buat kalian tonton. Dan film tersebut diperankan oleh idol-idol ternama di industri musik K-pop. Dari ke-10 film tadi, mana yang udah kalian tonton dan mana yang paling pengen kalian tonton? Komen di bawah ya. I'm Michelle Kami, thank you banget udah nonton video aku kali ini. See you next time di video berikutnya. I'm so sorry atas segalanya. Thanks for watching. Gumawo, annyeong, gumawo yo.